Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazila dengan NIM 2014020080. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UAS salah satu mata kuliah dengan dosen pengampu Ustadz Rahmat Satria Dinata. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat beriringkan salam tak lupa dan tak bosannya marilah sama-sama kita kirimkan ke ruh junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz Rahmat Satria Dinata selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas sedikit tentang adab dan cinta seorang murid kepada sang guru. Di saat kita ingin mengajak seseorang, tentu jika kita memandang orang tersebut dengan pandangan yang merendahkan atau seorang guru memandang muridnya dengan pandangan yang merendahkan, otomatis ilmu yang dia ajarkan kepada muridnya itu tidak akan bermanfaat atau tidak ada sia-sia. Kemudian rambu-rambu atau rumus bagi yang belajar harus ada adab dan mahabbah terhadap sang guru. Sama juga halnya guru juga harus mempunyai mahabbah dan adab kepada muridnya. Bukan hanya murid saja yang mempunyai mahabbah atau adab kepada guru. Jadi kalau kita seorang murid, apa yang harus ada di dalam diri kita agar ilmu itu mudah kita dapat? Alasannya sangatlah sederhana. Yang pertama yaitu kita harus punya adab dan mahabbah. Kita harus di dalam hati kita tuh harus ada cinta terhadap sang guru. Apa bukti cinta kita kepada sang guru? Yang pertama yaitu dengan sering mendoakan guru kita. Kalau ada seorang murid yang mendoakan gurunya, itu adalah sebuah kepentingan bagi murid tersebut, bukan kepentingan untuk guru. Sebab karena apa? Karena guru itu telah didoakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segala penjuru langit dan penjuru laut itu ikut mendoakan guru. Minggu kemarin saya mendaftarkan adik saya di Pondok Bukit Tinggi. Nah, di pondok tersebut saya bercerita mengenai salah seorang Imam Ahmad itu sangat menghormati muridnya. Nah, ketika murid tersebut ada salah, Imam Ahmad itu menegurnya dengan cara lemah lembut, tidak mempermalukannya murid tersebut. Nah, dari kisah tersebut kita bisa simpulkan kalau seorang guru itu juga harus mempunyai adab dan mahabbah terhadap muridnya. Nah, ada salah satu santri di sana itu bertanya kepada saya, yaitu pertanyaannya mengenai bagaimana apa pendapat kakak ketika kita itu tahu dengan aib guru kita itu. Itulah pertanyaannya. Nah, menurut saya kalau kita melihat kejelekan atau kalau kita tahu aib guru kita sendiri, anggap itu sebuah musibah bagi seorang murid. Makanya orang-orang di zaman dahulu ketika ia tahu aib gurunya itu mereka menangis. Misalnya kita sebagai murid tahu atau melihat guru kita itu telah melakukan sebuah kesalahan. Nah, pas pula kita belajar dengan guru tersebut, otomatis mahabbah kita terhadap guru itu berkurang. Syekh Imam Al-Asy'ari dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, beliau menyebutkan para ulama terdahulu sebelum belajar itu mereka berinfak terlebih dahulu. Nah, setelah berinfak mereka berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku,
dengan sedekahku ini, tolong jangan engkau perlihatkan kekurangan guruku di hadapanku. Nah, begitulah doanya. Nah, ada pula pertanyaan, yaitu gini, bagaimana cara kita menyikapi seorang murid yang sering mengetes gurunya atau sering merasa hebat lah dari gurunya? Bagaimana cara kita menyikapinya? Menurut saya, kalau ada seorang murid yang sering mengetes murid atau merasa sombong lah, merasa lebih hebat dari gurunya, itu tanda ilmu itu tidak bermanfaat. Ada murid contohnya, ada seorang murid belajar nahu, belajar di tempat gurunya yang mana guru tersebut kurang paham dengan ilmu nahu, atau ada seorang murid yang belajar ilmu fikih, belajar di tempat yang mana seorang guru itu kurang paham dengan ilmu fikih, sering menghantami gurunya dengan beberapa pertanyaan, ditanya terus, padahal udah tahu guru ini kurang paham dengan ilmu nahu atau ilmu fikih. Itu namanya murid itu sering mengetes gurunya. Murid tersebut adalah sombong. Tandanya ilmu yang dia dapatkan itu tidak bermanfaat. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya? Ya gak bisa disikapi, repot. Belajar itu sangatlah mudah, asalkan dilandasi dengan adab dan mahabbah terhadap guru. Kalau ada rasa sombong terhadap hati kita, itu walaupun guru kita itu langsung Rasulullah atau ahli kutub pun sekalipun, ilmu yang kita dapat itu kan percuma, sia-sia. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya dari persoalan tadi itu? Ya, kita berdoa saja kepada Allah, semoga Allah memberi kesadaran kepada si pelaku tersebut, dan juga kita kalau ada luang kita nasihati. Terima nggak diterimanya nasihat dari kita itu bukan urusan kita lagi, yang penting kita sudah menasihatinya. Jadi inti dari khutbah atau pidato yang saya sampaikan tadi itu mengenai adab dan mahabbah terhadap guru itu ada 3. Yang pertama, sering mendoakan guru. Yang kedua, menceritakan hal-hal yang baik kepada orang lain atau menceritakan hal baik guru tersebut kepada orang lain. Yang ketiga itu jangan mencari kejelekan guru. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.